Grow People. Ketemu lagi dengan kita berdua pada sore hari ini. Kita kenalan dulu ya. Saya Lisda. Sudah hadir juga pada sore hari ini yaitu Pak Rino Praditya, salah satu tenaga ahli dari PT GSI Selamat Indonesia. Silakan disapa dulu. Hai Grow People. Oke, nah topik kita pada sore hari ini yaitu tentang welder atau jurulas ya, jurulas. ya. Baik, Pak Rino mungkin bisa disebutkan regulasi dari jurulas ini? Oke, jadi untuk jurulas ini ya, ataupun untuk welder ini itu regulasinya ada di Permenaker nomor 2 tahun 82. Ya, jadi mengatur mengenai kualifikasi dari jurulas. Begitu juga nanti ada kelas-kelasnya, Bu Lisda di situ. Dan ada persyaratan mengenai pesertanya itu ada di Permenaker nomor 2 tahun 82. Oke, ada 3 kelas ya Pak? Ya, betul. Bisa dijelaskan ke Sobat GSI? Oke. Kelasnya apa saja? Oke, jadi kalau untuk jurulas ya, itu ada 3 kelas, di mana ada yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ya, di mana yang paling rendah itu ya, ataupun yang paling basic ya, itu ada di kelas 3. Ya, di mana untuk kelas 3 itu memiliki spesifikasi dia untuk las-lasan ataupun untuk pengelasannya itu yang dia tidak menderita tekanan. Ya, jadi untuk sambungan-sambungan ataupun untuk sudut-sudut yang dimana itu tidak ada tekanan di situ, Bu Lisda. Oke. Ya, itu masuknya ke kelas 3. Nah, untuk posisinya itu antara 1 sampai 2G. Ya, 1 dan 2G saja yang masuk ke kelas 3. Kemudian ada juga yang kelas 2, di mana untuk kelas 2 itu untuk pengelasan seperti lengan gitu ya, lengan, tangan, perkakas, ya, penyangga, isolasi, ataupun juga ada pengapian dari ketel uap yang dimana dia ada tekanan tapi tidak langsung. Ya, dimana untuk posisi pengelasannya itu 1 sampai 4G. Ya, untuk posisinya. Terus kemudian yang paling tinggi di sini itu ada di kelas 1 ya, dimana untuk welder kelas 1 di sini itu otomatis dia yang menderita. Bahasanya itu yang menderita itu artinya dia yang mengalami tekanan. Nah, ini lebih ke tempat-tempat ataupun suatu fasilitas ataupun suatu bagian gitu ya Bu Lisda ya, suatu bagian yang dia tekanannya tekanan tinggi, bisa puluhan bar atau bahkan hingga ratusan bar, yang dia mengalami tekanan-tekanan yang yang biasanya sepanjang hidupnya gitu ya. sepanjang dia ada di situ dia bertekanan terus. Oke, jadi Sobat GSI, welder ini ada 3 kelas ya. Paling basic itu kelas 3, kemudian kelas 2 dan kelas 1. Ini kelas bertahap 1, ya? Atau bisa langsung pilih aja. Misal dia kemampuannya bisa di kelas 2, dia langsung kelas 2 gitu. Oke, kalau seperti itu bisa ya, Bu Lisda ya. Bisa langsung ke kelas 1 bisa, kelas 2 bisa ya, otomatis selama dia menguasai ya. Betul. Oke, Grow People. Jadi kalau misal mau daftar pelatihan welder ini nanti akan dites di awal dulu untuk melihat hasil lasnya. Oke, gitu. jadi ada pengujiannya. Betul, ada pengujiannya. Karena kalau misal daftar kelas 1 ternyata tidak lulus, kan sayang investasinya juga ya. Dia harus turun kelas, namun investasinya sesuai kelas yang dia daftar di awal. Seperti itu. Dan untuk kelas 1 tadi Bu Lisda, itu posisinya dari 1 sampai 6G semuanya. Paket komplitnya. Harus bisa semuanya Harus bisa semuanya. Tapi otomatis juga seperti tadi yang Bu Lisda sampaikan ya, bahwa ada pengetesan secara visualnya di awal, biar tidak rugi gitu loh. Di awal akan bisa dilihat, wah ini kayaknya di kelas 3 aja. Betul. Nah, kalau untuk sertifikasinya, itu kan ada BNSP, ada Kemenaker ya Pak. Ya. Pembedanya apa? Jadi kalau BNSP itu lebih melekat ke personelnya. Ya, lebih melekat ke orang-orangnya. Nah, kalau yang Kemenaker ini membawahi ataupun mengatasnamakan dari perusahaan, Bu Lisda. Ya, jadi misalkan ada satu welder dia dari perusahaan A gitu ya. Kalau di Kemenaker itu ya otomatis dia ada si orang tersebut itu ada di perusahaan A. Itu satu paket. Kalau BNSP itu melekat ke orangnya itu sendiri. Untuk materi pengelasan, Pak Rino, itu kan ada GTAW, ada SMAW, kemudian ada GMAW. Itu nanti tolong dijelaskan agar Sobat GSI ngerti. Kemudian apakah 3 materi ini diajarkan di setiap kelas? Jadi
Untuk metode pengelasan ya, Bu Lisda ya. Metode pengelasan itu ada GTAW yang dimana itu menggunakan gas ya, menggunakan gas atau argon. Terus kemudian ada juga itu SMAW. Ya, SMAW itu menggunakan busur atau menggunakan listrik. Ya, listrik atau juga ada yang menggunakan stick. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada GMAW. Ya, dimana untuk GMAW di sini itu menggunakan pengelasan dengan metode CO2. Ya, yang menggabungkan antara karbon dengan oksigen, gitu ya. Dan untuk kalau di semua kelas, apakah diajarin? Ya, semuanya masuk. Ya, jadi dapat semua materinya. Dapat semua, ya. Jadi dapat semua, nanti bisa diajarin di semua kelas. Nah, ini pertanyaan terakhir yang sering sekali ditanyakan oleh sobat GSI. Kenapa sih welder itu paling mahal dibanding pelatihan-pelatihan lainnya? Jadi untuk pengujian ya Bu Lisda ya, pengujian dari welder itu tidak sedikit. Oh begitu. Ya, tidak sedikit dan tidak membutuhkan biaya yang murah. Ya, biayanya itu banyak. Otomatis ada pengecekan dari makroskopis, terus kemudian ada pengecekan dari radioskopis, pengecekan mekanis, ada nanti pengecekan bengkok, pengecekan tes tarik. Ya, seperti itu dan seterusnya. Itu tidak mudah dan tidak cepat. Ya. Jadi mungkin ada yang tanya, Bu, bisa cepat nggak keluar sertifikat ini? Kan otomatis lebih lama ya Bu Lisda ya? Iya, karena melalui banyak proses. Betul. Walaupun jumlah pelatihannya tidak terlalu lama, sekitar 6 hari. Jadi pelatihan kelas 1, kelas 2, kelas 3, 6 hari semua ya? Kita berikan 6 hari Pak, karena agar peserta itu lebih siap. Karena di welder ini beda dengan pelatihan lainnya. Kalau seperti Fire Day, dari tidak tahu bisa menjadi tahu. Ketika peserta welder daftar pelatihan ini, beliau sudah punya basic. Jadi tinggal langsung tes. Jadi tidak ada mengajari orang mengelas dulu, tidak tapi menjadikan suatu orang tadi lebih ahli atau lebih berkompeten, lebih berwenang gitu ya. Untuk disahkan oleh Kemenaker bahwa memang beliau itu pantas untuk disertifikasi. Nah biasanya kalau 6 hari itu kan apalagi jurulas nih Bu Lisda. Nah, jurulas meninggalkan pekerjaannya 6 hari, ini otomatis ada beberapa juga yang keberatan, Bu kok lama, bisa nggak Bu ya 4 hari, bisa nggak Bu Lisda seperti itu ya? Bisa saja selama semua peserta siap, namun kenyataannya memang mereka butuh tambahan hari. Butuh tambahan hari ya? Siap. Jadi semua untuk waktu itu ya, Group People ya, waktu itu ya kita harus manfaatkan dengan benar ya. Karena semua ilmu-ilmu itu ya ada di dalam waktu-waktu yang kita luangkan tersebut. Iya, sebenarnya ini justru jadi value. Karena di tempat lain mungkin cuma 4 hari sesuai jampel yang ditetapkan oleh Kemenaker, kita berikan lebih. Terutama untuk kelas 3, kelas 2 seperti itu. Dan itu untuk berapa tadi? 6 hari tadi ya, Bu Lisda ya? Untuk harganya 6 hari, enggak 6 hari tadi ya? 6 hari itu kelas 1. 6 hari itu sudah sama prakteknya ya Bu Lisda ya? Sudah dengan prakteknya. Seperti itu. Grow People rasanya sudah cukup ya. Semoga menjawab pertanyaan yang selama ini sering ditanyakan di GSI. Kalau memang masih ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah ini. Kalau dirasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe dan di share. Sampai ketemu lagi di Tanya GSI selanjutnya. Salam GSI. Terima kasih telah menonton video ini. Like, komen, dan share videonya. Jangan lupa subscribe channel ini serta follow sosial media kami. Sampai jumpa di video berikutnya.